Sehingga menjadi sebuah kejijian di mata Allah ketika kalian menjadikan Yesus itu seorang manusia yang tidak berdosa, lalu dengan gembira ria kalian menjadikan pembunuhnya. Anda berpikir sendiri, Anda menerjemahkan sendiri, Anda menerjemahkan dengan inisiatif sendiri. Itu tidak boleh logika. Nah, ini Tritunggal apa macam ho'oh aja. Padahal tidak ada tertulis Tritunggal itu. Bisa, karena saya pun secara logika nggak bisa menerima. Ini ngomong dikit bisa dipakai ya. Ini dengerin nih, dengerin. Bagaimana mungkin Anda mengatakan konsep Tritunggal tidak boleh pakai logika? Sedangkan konsep Tritunggal, bentar dengerin, jangan terocos. Kenapa? Konsep Tritunggal yang ditelurkan oleh siapa? Si Tertullian. Itu dari filsafat. Filsafat itu adalah konsep yang keluar dari konsepsi logika manusia. Bagaimana mungkin terus Anda melarang menggunakan logika untuk memikirkan konsep yang keluar dari logika manusia? Tuhan itu tidak butuh kepintaran. Saya tanya, coba pasang. Anda tidak tanya kosong Anda saya bikin pinter sekarang. Itulah kan perkataan Anda. Inilah orang-orang yang suka menafsirkan kitab dengan seenak perut sendiri, yang dimana Yesus sendiri ketika bersoal jawab dengan orang-orang Saduki dan ahli Taurat, dia berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu bersoal jawab lagi bahwasanya kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu. Pakai akal, disuruhnya pakai akal kita. Iya, nah, makanya itu Kristen lalu tidak boleh menggunakan akal. Ini ajaran dari mana? Kalau tidak bagaimana mungkin konsep Tritunggal yang melupakan konsepsi dari sebagai manusia itu dilarang dilogikakan. Ini kan gabrol namanya. Ini dari mana hasil konsepsi akal manusia terus dilarang dilogikakan? Coba dipakai. Anda S2 kelihatannya. Oh, benar apa enggak? Tidak bisa dicerna, berbeda loh. Tidak bisa dicerna dengan logika. Dengan tidak bisa dilogikakan apa? Itu keyakinan kita saja, bukan logika kita. Tidak bisa dicerna dengan tidak bisa dilogikakan apa? Dibanding, memang nggak bisa itu. Saya mau lucu lah. Mana ada hasil konsepsi manusia nggak bisa dilogikakan? Mana ada? Enggak, saya mau tanya sama siapa Pak? Siapa ini? Saya mau tanya. Memang Anda, pikiran Anda itu lebih pandai daripada rencana Tuhan. Saya pikiran Anda, logika Anda itu lebih pandai daripada rencana Tuhan. Dengerin, biar pinter. Dengerin, pinter. Yang namanya teologi, kamu sudah pinter. Diam, dengerin. Yang namanya teologi itu adalah hasil filsafat. Hasil filsafat berarti itu lahir dari konsepsi akal dan logika manusia. Terus Anda bilang hasil yang keluar dari konsepsi logika manusia nggak boleh dilogikakan. Ini apa lagi nih? Anda pamer apa lagi di depan kita? Hah? Pernah sekolah nggak sih? Nah, kamu percaya sama Tuhan nggak? Kamu percaya sama Tuhan nggak? Tuhan, kamu melihat Tuhan nggak? Kamu punya nyawa nggak? Kamu tidak nyawa nggak? Sekarang saya tanya, Trinitas itu dari siapa? Tertullianus kan? Bener nggak konsepnya Tertullianus? Tertullianus siapa? Seorang filsuf. Sebelum dia mengkonsepkan Trinitas, dia seorang filsuf. Dia mengkonsepkan Trinitas itu berdasarkan filsafat. Artinya konsep Trinitas itu adalah hasil konsepsi akal dan otak manusia. Bagaimana mungkin hasil konsepsi akal dan otak manusia terus tidak boleh dilogikakan? Paham sampai sini? Lanjut Pak Musa. Kami tidak sesat karena itu orang daripada Anda berdua berkicau ke hulu hilir macam murai batu, keluarkan dalil-dalilnya supaya kami bantah. Gitu loh. Jangan nanya kamu tidak tahu, kamu tidak ini, kamu tidak begono, kamu tidak begini. Tapi kalian sendiri untuk memberikan pemahaman melalui kitab suci Anda sendiri pun kalian tidak tahu, tidak mengerti. Nah, kamu nggak mau dengar. Kamu nggak mau dengar, ya, kamu ngoceh sendiri, kamu pengertianmu sendiri. Kamu ngoceh sendiri. Contohnya tadi saya kasih Yohanes 17 nomor 3, hanya satu saja saya bertanya. Anda musing ke sana, musing kemari, tangkap sana, tangkap sini, musing sana, musing sini, melintir-melintir macam ular kawin. Mamu yang jawaban gimana? Mamu yang jawaban gimana? Ya harus berkesesuaian dengan kitab suci dong, sesuai dengan maunya kata Yesus. Karena yang begini Pak,
Apa gitu biar Persoalannya Bang, dengari Bang. Persoalannya yang menjadi otoritas di dalam Bible itu adalah Jesus, yang dimana Jesus lah yang penerima firman. Nah, ketika Anda tidak memberi jawaban, tidak berkesesuaian dengan firman yang disampaikan oleh Jesus, maka akan menjadi sesuatu yang nihil bagi kami, tidak dapat kamu kami aja udah terima. belepotan gimana? Kamu aja udah belepotan ngomongnya. Nah ya sudah, kalau memang saya belepotan, coba Anda jawab. Kamu nggak belepotan itu. Yesus itu firman. Yesus itu firman. Lah, Iya, Yesus itu firman. Lalu ketika Yesus berkata, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahasanya aku datang daripadamu. Itu firmannya yang mana? Dia perkataannya tuh firman. Kamu tuh bicara bebas, jangan sepotong-sepotong, menyeluruhnya. Yesus firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan itu makanya dibaca. Yohanes 1 nomor 1 kan? Yohanes nomor 1. Iya, nah, dia firman, dia kan? Begitu. Nah, dia firman kan? Lalu ketika dia menerima firman, bagaimana? Bukankah dia mengaku dia menerima firman? Kok dia menerima firman? Dia itu firman. Kok menerima firman gimana sih? Baca Nah, itu Yesus mengaku. Afan Adi Musa. Sekarang saya tanya, yang dikatakan Yesus, dia sebagai firman menjadi manusia atau dia sebagai penerima firman? Jawab. Dia sebagai firman lah. Mana yang dikatakan Yesus dalam John 17 nomor 8, sebab segala firman yang aku terima. Tuh, dia penerima firman. Nggak ada ceritanya Yesus mengaku dia firman sebagai manusia. Jangan ngadi-ngadi. Anda itu membaca perkataan dia yang mengatakan, akulah firman menjadi manusia. Ayo tunjukkan. Enggak, bukan gitu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu sama-sama dengan Allah, dan firman itu telah Enggak ada, dia nggak pernah ngomong gitu. Jangan ngibul. Yang dia katakan, sebab segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan. Itu yang dia ngomong. Dia nggak pernah sekalipun ngomong, akulah firman menjadi manusia. Akulah firman saks egen itu menjadi daging. Nggak ada dia ngomong gitu. Jangan ngada-ngada. Yang jelas-jelas aja. Dia ngomong hanya sebagai penerima firman, bukan sebagai yang menjadi daging atau menjadi manusia. Jangan ngada-ngada. Gimana sih? Kok gimana? Makanya nggak dituntut oleh Roh Kudus. Saya bicara fakta dalil yang makanya Anda tidak saya tidak bicara berdasarkan teori di sini. Yang dituntut Roh Kudus saja tidak bisa menjelaskan kecuali curhat dan maki-maki. Apa-apaan? Masa Roh Kudus mengajarkan maki-maki? Bagaimana maki-maki? Gimana sih? Maki-maki Ya, bagaimana? Ini Anda tidak tahu, maki-maki. Anda tidak ini. Masa Roh Kudusnya hanya membimbing untuk berkata, kamu tidak tahu, kamu tidak ini, kamu tidak begono, kamu tidak begini, mati mular kawin. Saya belum dijelaskan, kamu nggak ngerti gimana nanti. Makanya ini lucunya ini loh, Bang ngerti. Musa. Ketika Yesus sendiri yang mengatakan dia adalah sebagai penerima dan penyampai firman, dibantah pakai statement John 1 nomor 1 sampai nomor 3 yang bukan statement Yesus gitu loh. Ini kan kabur namanya. Apa yang lu jelasin? Sebentar. Itu pernyataan siapa? Ini sebentar ya. John 1 dari 1 sampai 3 itu pernyataan siapa coba? Itu. Sebentar Mas. Sebentar Mas ini ya. Iya. Yesus itu kan adalah firman Tuhan. Nah, Yesus itu sendiri itu adalah manusia. Yesus itu adalah bentuknya manusia. Dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Ada nggak dalilnya? Iya, dia firman Tuhan menjadi manusia. Yesus sendiri kan manusia. Bentar. Yesus ini kan manusia. Apa dia pelakunya manusia? Iya, dia pernah ngomong seperti itu. Yohanes 1 ayat 1 Pak, baca. Sejak kapan John 1 ayat 1 itu jadi 1 sampai 3 itu perkataan dia. Jangan ngadi-ngadi lah. Ah, itulah perbedaannya Pak. Perbedaannya inilah saya kembali ke bukan kita tidak boleh menggunakan akal. Jadi ayat-ayat itu untuk orang Kristen itu masuk akal Pak. Sedangkan itu tidak masuk Gimana akal. masuk akalnya? Nih coba aneh kasih analogi ya dari John 1 nomor 1. Nih aneh analogikan. Pada mulanya adalah Bang Musa. Bang Musa bersama dengan Ben Abraham. Bang Musa adalah Ben Abraham. Di mana logikanya? Ayo, sejak kapan Bang Musa jadi Ben Abraham? Bersama kok jadi Ben Abraham? Kok bilang ayat itu masuk akal?
Pak, sekarang Dari saya mana balik. masuk akal itu? Saya balik. Tar dulu Pak, tar dulu. Saya jelasin dulu ke Bapak dulu biar Bapak agak mau masuk akal sedikit. Jadi begini Pak, itu firman itu bukan kembali saya bilang Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau Bapak dan saya bersama-sama kita dua Pak. Tapi kalau Allah dan ini pada mulanya dari firman menjadi Allah, bukan berarti mereka tidak terbatas ruang dan waktu Pak. Yang duduk di samping, yang duduk bersebelahan itu apa? Sekarang Yesus di dunia. Iya, yang duduk bersebelahan gitu, saat Pak. di kerajaan surga itu siapa? Berarti di kerajaan ke surga itu kosong. Berarti Allah kita Yang terbatas duduk waktu dan bersebelahan, kan dia duduk di sebelah kanan. Itu berapa? Itu Satu Anda apa dua? pikiran manusia. Loh, Yesus saya bicara apa yang tertulis. Dia duduk di sebelah kanan Bapak. Berarti ada berapa? Iya. Satu apa dua? Itu kehormatan, Bos. Itu kehormatan, bukan pikiran Kehormatan manusia. apa? Jadi pangku-pangkuan gitu? Itulah pikiran Anda tidak ditutup oleh Roh Kudus. Itu adalah penghargaan Tuhan. Itu Tuhan yang Oh, jadi duduk di sebelah Yesus kanan. adalah Bapak itu sendiri. Itu maksudnya. Saya tanya, Yesus adalah Bapak itu sendiri. Ayo, jatuh kau dalam bidat kau. Nah, kan? Bungkam kan? Nah, jatuh kau dalam bidat kau. Khusus penjelasan sama Bapak, karena Bapak akan lari sana lari sini lagi. Loh, saya kejar logika Pak, kalian. kalau saya Saya katakan kejar sampai kemanapun. Pak, Benar kalau saya saya kejar katakan logika kalian. Bapak Ya, pernah apa dengar yang nggak ayat? ditanyakan apa? Dengar dulu Pak, Jadi dengar dulu. makanya kan Dengar dulu. Kalau Yesus berkata aku sudah ada sebelum Abraham, bagaimana pikiran Bapak? Henok juga sudah ada sebelum Abraham. Nuh juga sudah ada sebelum Abraham. Kapan mau nyembah Henok Tidak sama bisa Nuh? melempar-lempar itu Yesus aja. Bapaknya Ya, apa? mereka memang adanya di zaman Abraham, tapi Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu kan nggak ada di zaman Abraham, Pak. Nih, Pak Desugi Itu. bisa minta Gunakan tolong kasih logika Wahyu itu. 3 nomor 14 Pak Desugi, monitor. Pak Desugi. Halo. Pak Desugi atau Kores? Atau Bang Musa, Bang Musa. Berapa lagi biar Wahyu 3 nomor 14. Ya, halo. Oh ya Pak Desugi, Wahyu 3 nomor 14 Pak Desugi. Monitor. Dan Cici tuliskanlah paham ya. kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ah, tuh ciptaan. Ya ciptaan itu Tuhan atau bukan? Bagaimana, Pak? Baca lagi Pak De. Pelan-pelan biar dia paham. Soalnya Dan nggak penting tuh. tuliskanlah kepada malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan. Dia itu permulaan dari ciptaan Tuhan atau permulaan ciptaan yang awal. Jadi kalau dia ciptaan yang awal itu dia Tuhan atau bukan? Betul. Nah, itu kan jadi berhala. Itu di mana? Itu ada di mana itu? Wahyu Jiwa. 13. Ya. Di Kolose juga ada bahasanya Yesus itu juga ciptaan. Di Wahyu ada. Tadi kasih Kolose 1 nomor 15. Nah, terus Yesus itu prototokos, prototipe. Pases dia prototipe dari ciptaan Tuhan. ya. Terus ketika Yesus itu ada sebelum Abraham ada, demikian pun Salomo. Salomo ada sebelum semuanya ada. Sudah diciptakan dari semenjak purbakala. Itu gimana? Nah tuh, kira-kira kalau dia ciptaan Tuhan, dia Tuhan bukan? Saat tanya, yang berani mengatakan saya adalah Alfa dan Omega siapa? Ah nih, oke, ini iya nomor Wahyu 1 nomor 8 ya. Baca dari 1. Dengerin. Aku adalah Alfa dan Omega. Di situ tertulisnya, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Di situ tertulisnya, aku adalah Alfa dan Omega. Lege kurioteos. Jadi di situ apa? Lege itu kata kerja. Jadi Tuhan sedang berkata, sedang berfirman bahwa dirinya adalah Alfa dan Omega. Bukan Yesus yang Alfa Omega. Di situ lege, bukan logos. Iya, Pak. Itu kan Allah yang jadi manusia. Iya, jadi yang Alfa dan Omega siapa coba? Dari Wahyu, menurut Wahyu 1 nomor 8.
Kristen ini entah apa-apa. Ayo, jelas di situ. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, Alfa dan A, Omega ada O, jadi AO. Jadi Tuhan mereka AO. Ayo, jadi di situ Tuhan yang kalau sedang teks berfirman Yunani, menyatakan dirinya Alfa adalah adalah A, Alfa dan Omega. Omega adalah O, jadi AO. Jadi kalian menyembah AO. Waduh. Kacau ini Uti nih. Masa menyembah AO. Kembali ke teks Yunani. Oh, teks Yunani. Iya, di situ pakai kata lege. Lege itu kata kerja. Artinya berkata. Jadi Tuhan sedang berkata, Tuhan Allah sedang berkata, akulah Alfa dan Omega. Gimana coba? Ayo, yang jadi berhala lah. Ya kan sudah jelas itu. Awal dan akhir kan. Awal dan akhir kan itu. Iya. Awal itu siapa Di situ yang kan, di situ kan tertulisnya gini, dengerin. Akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Berarti Tuhan Allah sedang berfirman bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Kata firman di situ menggunakan kata lege. Lege itu kata kerja, artinya berkata, berfirman, bersabda kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, yang namanya firman Tuhan siapa itu? Loh, logos itu beda dengan lege. Kalau dalam John 1 nomor 1 itu logos. Kalau dalam Wahyu 1 nomor 8 lege. Logos itu kata benda, lege itu kata kerja. Pernah sekolah nggak sih? Masa kata kerja disamakan dengan kata benda? Yang paling itu Allah. Yang kamu artikan berarti apa itu maksudmu? Apa? Yang apa? Firman Tuhan Allah yang kamu maksudkan itu apa menurutmu kamu? Wahyu 1 nomor 8. Di situ Tuhan Allah sedang berkata atau sedang berfirman bahwasanya Dia adalah Alfa dan Omega. Sudah Jadi jelas. bukan Yesus, Tuhan Allah yang Alfa dan Omega. Ya sekarang asal mulanya Yesus itu dari mana Pak? Asal mulanya Yesus itu. Ciptaan lah, kan tadi udah dibaca di Wahyu 3 nomor 14. Pun Bapak ini. Lo coba baca lagi Pak Sugi. Allah yang Baca lagi, berinkarnasi baca lagi menjadi Pak Sugi. manusia. Aku adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, Pak. Bang, Dengerin, baca Wahyu dengerin. 3 ayat 14, Bang. Jangan ngawur, Bang. Baca lagi Pak. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Siapa itu permulaan ciptaan Allah? Allah. Putus-putus, Pak. Satu perikop itu, Pak. Baca semua sampai Baca selesai. aja satu peringkop, baca Mau satu perikop. Baca artinya lain. Kalau satu Dengerin, Enggak, dengerin. coba Ini, Anda baca dengerin. satu peringkop, silakan artikan, saya tunggu. Dengerin. Mau dibaca satu perikop. Kalau Bapak potong-potong buku. Dengerin. Kalau saya rasa kamu pun tak tahu ayatnya di mana, Pak. tapi sok ngajarin. Pak, saya Ayatnya di mana tadi? Ayatnya di mana tadi? Bentar, saya tanya. Ayatnya di mana tadi? Perikop sekalipun tidak akan mengubah fakta bahwasanya di Bentar, Bang ayat Ben. 14 dia adalah ciptaan. Bang Ben. Iya. Dia mau ngajarin kita. Saya tanya ayatnya di mana tadi, Pak? Ayo, ayatnya Di mana, Pak? 14 sampai selesai itu baca semua, Pak. Udah baca, silakan. coba baca. Kita lihat Coba apa benar. baca lalu terangkan ke kita. Apa benar? Ayo, salahnya di Fakta mana? bahwa dia diciptakan di ayat 14 jadi hilang. Silakan. Pak, Ayo, saya kasih dulu sedikit biar Bapak agak-agak Apakah ketika dulu Wahyu pikiran. 3 ayat 14 dibaca satu peringkop ayat itu jadi hilang? Kita baca baik-baik. Saya contohkan dulu sedikit. Ada firman yang berkata begini, Pak. Apabila tangan kananmu berbuat jahat, berbuat dosa, maka tinggallah dia dan buanglah. Lebih baik. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu, ini satu contoh agar supaya Bapak tahu bahwa kita harus baca satu perikop. Oh ya. Potonglah dan buanglah tangan itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan surga dengan tangan satu daripada kau masuk neraka dengan tangan dua. Sekarang kalau Bapak cuma baca sampai di situ, what is the meaning? Apa artinya? Kalau begitu, Coba Pak. Anda baca, kita pengen lihat apa benar satu perikop itu menghilangkan fakta di ayat 14 dia adalah ciptaan. Silakan baca. Ayo, silakan. Pak. Ayo, silakan. Habis saya yang satu rusak ini, Pak.
Melkiades. Tolong Pak Alexander Pak diajak Pak. Asli ya. Ini mah buat anak-anak model kayak gitu. Iya. Ayo dong tanggung jawab. Kalau Anda nyuruh baca satu peringkop, ayo dibaca, kita bahas satu peringkop. Baca, saya tunggu. Jadi gini loh, Mungkin mau Ustaz dibaca Cugi- satu perikop atau Mungkin satu Ustaz Bible Cugi, sekalipun saya dari sarankan- Bereshit sampai Revelation, fakta di ayat di Wahyu 3:14 bahwasanya dia adalah ciptaan itu nggak akan hilang, fakta itu tetap ada. Justru Ya. itulah harusnya kalian Saya- sadar. saya Di ayat itu sarankan- jelas dikatakan dia adalah permulaan dari ciptaan Tuhan. Dia ciptaan gitu loh. Akhi Ben, saya sarankan untuk Ustadz Cugi dan Bang Ben, Akhi Ben itu jangan terlalu kejam. Kasihan dia tercekik dan lupa bernafas. Kita bertanggung jawab. Ini sudah diiris tipis-tipis ini Bang Musa. Atau iya, saya mau tipis gimana lagi nih ngirisnya? Oh. Takutnya lupa bernafas mereka. Kenapa harus menggunakan cuma satu ayat saja? Yang lain yang mendukung Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat itu banyak sekali. Tunjuk Kalau satu dikumpulkan, ayat di mana dari mana, ada ayat mendukung gitu loh. Yesus Tuhan. Tunjuk satu ayat di Banyak mana ada. lah. Ayo, satu. Mana? Satu aja, Silakan, kita kalau banyak. banyak tunjukkan satu aja. Nggak Satu semua. aja. Satu aja. Ayo, satu aja. Aku Tadi kan bilangnya banyak. Yohanes Masa 1 dari nomor banyak 1. itu satu aja nggak ada? Aku Nggak bantu bisa. Yohanes 1 nomor 1. Ayo. Memang tidak ada Alkitab itu. Banyak. Dimintain satu kelimpungan. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 1 nomor 1. Aku bantu. Bentar, Mbak Blokir. Mana? Ayat mana, Bang? Aku dan Bapak adalah satu. Ayat mana itu? Bentar. Sendiri, Pak. Diam. Itu John berapa Ayat itu? mana itu? Cari Saya sendiri Pak. Katanya sudah Hah? ini. Wah, semua ayat ini sudah ya. kuasai. Ini. Saya tes ini. Bentar, Anehnya Bang bisa Ben. original Bentar, Bang teksnya Ben. itu. Bentar, Bang Ben. Original teksnya Ego Bang Ben. Salvo Pater Hen Esmen. Ayo sekarang saya tanya, itu ayat berapa? Bang Ben, bentar Ustaz, di dulu silakan Ustaz. Bentar. Bang Ben diam dulu, Bang Ben. Ya diam ini dulu. loh. Ini kesalahan orang Kristen itu ini. Cuma main comot ayat, langsung main diartikan. Padahal Bible itu, bentar Bang. Padahal Bible itu adalah kalimat cerita. Bagaimana mungkin kamu hanya mengambil satu penggal lalu kamu artikan? Bukankah untuk mengerti ayat itu harus Anda baca ayat sebelum dan sesudahnya? Kok Bapak Itu belum adalah di jilat dalam sendiri Yohanes Pak? 10 ayat 30. Anda Tadi saya baca suruh dari baca ayat perikop, 22 satu sampai perikop, ayat Bapak nggak mau. 37. Supaya Anda paham. Waduh. Tadi saya suruh baca satu ngomong perikop Bapak nggak jangan mau. comot-comot, jangan comot-comot. Anda main comot tapi ayatnya pun tak tahu letaknya di mana. Pak, Konyol. kalau saya baca satu perikop itu, nanti artinya sama Pak. Tidak bisa. Kalau Justru Anda ayat-ayat baca sebelumnya satu itu perikop, mendukung bahwa itu terakhirnya artinya dia beda. berkata, karena Contoh, aku dan ini saya Bapak kasih adalah contoh. satu. Nih saya kasih contoh. Satu apa di situ? Satu pekerjaan. Makanya dibaca di ayat 32. Ya, Itu di banyak 32-nya pekerjaan. jelas. Bentar Jangan dulu, seperti bentar 30. dulu. Bentar. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Satu apa di situ? Satu pribadi. Satu pekerjaan. Bukan Makanya itu, jangan Pak. main comot. Bukan itu Pak. Selanjut Bang Ben. Nih, denger ya. Yohanes 10 saya 30. Halo. Ya. Aku dan Allah Bapa adalah satu. Terus kemudian pasal 14. Jangan lompat. Aku Jangan lompat. Jangan lompat, dibaca terus ayatnya. 11 Lompat. dulu, jangan ke 14. Bukan Jangan lompat. ya makanya Baca dengerin ayat dulu yang nanti benar. gampang di Nah, nanti diulangi. Enggak bisa. Tadi katanya nggak bisa gimana tadi nih? katanya Orang Kok bisa main loncat gimana sih? Awal. Coba Pak. Jadi saya. Pak Alexander dibaca satu perikop Pak. 6. Ayo dibaca satu peringkop kalau perlu. Wah, Jadi ini ayat 22 itu Yesus berjalan-jalan di samping
apa di Serambi Salomo tuh. Baca. Yohanes 10. Kok mau loncat? Yang penting-penting aja lah. Yang penting aja. Buka-buka. Berarti kata-kata Yesus di kata berikutnya kan itu yang itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hah? Berarti Akulah kata-kata jalan Yesus kebenaran dan berikutnya hidup. penting. Terus kemudian di main loncat-loncat. Tadi jangan, gimana? tadi katanya jangan comot-comot, Anda malah main comot-comot. Gimana sih? Ngajarin Ini kan ada jangan comot-comot, hubungannya. tapi Anda malah comot-comot. ada hubungannya Justru dong. saya yang menyarankan Anda jangan comot-comot. Itu dibaca dari ayat 22 sampai ayat 37 biar paham Anda. Kalau dicomot hanya aku dan Bapak adalah satu doang, ya iya Anda ngerti apa? Kamu bisa nipu orang kalau satu ayat itu yang kamu ambil. Coba kamu baca ayat selanjutnya. Di ayat selanjutnya Yesus ngomong, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Berarti bukan satu pribadi, satu pekerjaan, satu visi misi. Jangan tipu-tipu di sini, nggak laku. Ada pakar Bible di sini. Oke, sebentar ya. Saya Yohanes 10 ya, kita baca semua. Yohanes 10. Yohanes 10 kok nggak keluar. Ayat 30. Ini kenapa diam? Sudah kayak ini kalau sudah nih, nih meja-mejanya mau saya lap ini bang, mau saya kumpulkan nih kursi-kursinya. Kalau sudah mau saya susun nih, mau saya sapu. Lagi nunggu ilham dari Roh Kudus Bang Musa. Oh iya, silakan. Saya ke belakang lagi ya, saya ke dapur lagi. Nanti kalau sudah usai, nanti kasih tahu saya ya, biar saya sapu-sapu, biar saya susuni meja-meja nih. Besok digelar lagi. Bang, bukan manusia. Mana sih kamu ada? Ayat berapa? Tinggal bilang kita. Oke, dibaca aja ya Yohanes 10 itu. Baca semua aja. Apa Anda lakukan? Yang mana poinnya? Itu Yohanes 10, katanya Yohanes 10. Yohanes 10 aja dibaca. Ya baca. Coba baca. Ya poinnya tadi kan udah dikasih sama Pak Desugi. Ternyata satu di situ adalah satu pekerjaan, bukan satu pribadi. Anda kalau mengatakan mereka satu pribadi, Anda jatuh dalam bidat oneness, modalism. Ya, Anda bilang satu pekerjaan, ya. Ini ya, terus. ini apa namanya bersumber kepada omongan Anda ya, satu pekerjaan, ya. Memang Tuhan siapa? Nggak bisa mengerjakan sendiri? Bisa. Memang Tuhan siapa? Kok mengerjakan bagi-bagi sama Yesus? Kalau pikiran Anda itu Yesus itu adalah manusia yang terpisah dengan Tuhan. Kenapa Yesus itu disuruh-suruh, disuruh-utus? Ngapain juga? Kok bagi-bagi tugas Yesus ngapain? Dan Tuhan itu siapa? Lalu ngapain? Allah mesti mengutus para nabi. Ya makanya itu ditanya malah balik tanya gimana? Ditanya malah balik tanya. Dia kan nggak bisa berbuat apa-apa. Itu akal itu. Itu logika. Maka dari itu, makanya sebenarnya bagi-bagi kerja. Sebentar ini kok jadi sebenarnya dari awal sudah rancu, yang dimana ketika orang Kristen meyakini ya kan bahwasanya Taman Eden itu ada di bumi dari awal tuh tadi Bang siapa tadi ngomong ya kan,
bahwasanya tidak mungkin Allah itu akan tinggal di bumi, kan begitu ya. Tadi lalu mesti menjelma menjadi manusia kan gitu. Nah, dari awal itu pun sudah kontradiksi dengan ucapannya sendiri, dengan isi kitabnya, yang dimana orang Kristen meyakini Taman Eden itu ada di dunia. Lalu ketika Tuhan itu main peta umpet sama Adam dan Hawa itu, bukankah itu di bumi? Kalau memang Eden itu ada di bumi, itu pun sudah kontradiksi dengan pernyataan kawan-kawan Kristen yang awal tadi. Lompat itu yang tadi loh, katanya itu berbagi-bagi sama Tuhan. Itu aja kamu nggak bisa jawab, Mas. Kok lompat saya nggak tahu tadi. Yang sengaja kok bagi-bagi pekerjaan sama Tuhan, ya ngapain? Memang Tuhan nggak berkuasa. Lah itu Yesus itu berkata satu pekerjaan, dia mengerjakan dari segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Bapaknya. Ayo. Jadi pekerjaan itu namanya. Aneh jelasin. Yang dimaksud satu pekerjaan di sini adalah apa yang dia kerjakan itu adalah perintah dari Bapaknya. Bukan dia berbagi pekerjaan. Gimana sih? Siapa yang bilang berbagi pekerjaan? Satu pekerjaan itu artinya dengerin jangan dipotong, kalau ada orang jangan dipotong. Padahal tadi saya udah ngomong satu pekerjaan maksudnya satu visi misi. Udah saya bilang apa oleh Bapak dia yang kerjakan, bahkan dia nggak punya mujizat atas kuasanya sendiri. Mujizat dia adalah mujizat dari Bapak. Dia hanya sebagai perantara. Terus orang yang nggak punya mujizat atas kuasanya sendiri masih kau Tuhan kan? Saya tanya sekarang. Ayo. Pak, bukan begitu Pak. Maksudnya itu. Udah selesai. Udah selesai dia. Udah selesai dia. Ya, ikatmu. Udah selesai dia. Oke. Bisa Pak. Yesus itu Mas. Sebentar. Dengar. Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi dia adalah tangannya Tuhan, alatnya Tuhan, alatnya roh Tuhan. Nggak mungkin Tuhan sendiri bicara dengan manusia yang bertemu Tuhan langsung itu pasti mati mulai zaman muda. Itu maksudnya dikatakan satu pekerjaan. Dia kebentok, santai Bang Musa, santai. Terus lanjut, kebentok lanjut. Aduh. Kita tampol Bang Musa. Lanjut. Santai Bang Musa. Lanjut. Kalau itu ya sesuatu firman Tuhan. Kalau Tuhan menyampaikan itu tuh memang tuh Yesus itu adalah firman Tuhan. Jadi begitu Yesus diberikan kuasa, sudah yang berjalan itu kuasa Tuhan sendiri. Ya Tuhan di mana ya? Tuhan ada di mana orang Tuhan itu berkuasa. Ya sudah. Dia Anda tadi bilang ya. Waktu. Nah Tuhan ada di mana? Anda seperti itu. Anda tadi kan bilang Tuhan itu ada. Gimana? Sebentar. Anda kan tadi bilang. Apa yang dipermasalahkan apa? Anda kan tadi bilang. Dipermasalahkan apa sekarang? Dengerin. Anda kan tadi bilang. Iya benar. Iya dengerin. Saya mau ngomong. Jangan dipotong. Anda kan tadi bilang bahwasanya karena dia adalah firman Tuhan yang diutus, berarti Tuhan tidak lagi berfirman kepada manusia, tidak lagi menunjukkan firman-Nya pada manusia. Benar nggak? Bener nggak? Lo jangan ketawa. Sebelum saya kunci. Logikanya itu gimana? Anda itu logikanya gimana? Logika Anda itu main nggak? Semua kuasa itu sudah ada teman Anda. Anda jangan ad hominem dengan saya. Dengar dulu. Ya udah apa? Ya, kuasa itu ada sudah di tangan Yesus sudah. Lah, Allahnya itu di mana? Allahnya itu ada di mana-mana gitu. Tuhannya pensiun. Kalau gitu, Tuhannya pensiun. Anda bicarakan sebentar. Anda bicara tuh. Tuhannya pensiun. Tuhan tidak. Karena kuasa sudah diberikan kepada Yesus, Tuhan nganggur, pensiun. Pensiun. Nah, itu lagi. Itu bukan pikiran Kristen, itu pikiran Anda. Sekarang berarti itu pikiran Anda. Tuhan nggak pernah pensiun. Tuhan itu nggak pernah pensiun. Tuhan tertarik sama teman dia tadi. Dia ada ngapain? tadi. Terus ngapain? Kalau kekuasaannya udah diberikan Yesus, Tuhan ngapain? Anda itu bisa bernapas, bumi ngapain? semuanya bekerja, semuanya itu
semuanya itu bekerja sesuai dengan alam raya jagat seisinya itu bekerja tuh kan. Berarti Tuhan istirahat. Tuhan istirahat sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Keluaran 31 ayat 14. Tuhan istirahat. Ya, coba buka itu Keluaran 31 ayat 14. Tuhan istirahat. Saya mau tanya gini Pak De, ketika firman itu sudah diutus ke bumi, Allah Bapa masih berfirman bukan? Enggak. Masih berfirman ya enggak? Sudah melalui Yesus sudah selesai. Dia berfirman berarti. Saya kunci loh, saya kunci. Bentar Pak De, saya kunci nih. Saya kunci loh ya. Terus waktu di Sungai Jordan, waktu di Sungai Jordan dia bilang, inilah anakku yang aku kasih. Itu dia ngapain? Bersenggawa. Dia menunjukkan Yesus bukan manusia. Di sini agak noise. Bentar. Yesus kan dengerin dulu. Yesus kan manusia. Allah punya otoritas dong untuk berkata seperti itu. Memang nggak boleh Allah bicara seperti itu. Lah. Ya suka-suka Tuhan. Ya suka-sukanya Tuhan. Memang Tuhan nggak boleh seperti itu. Katanya tadi Tuhan udah nggak berfirman lagi. Itu ya cuma Yesus saja. Berfirman lagi. Ketampol Anda dengan tuh ayat. Gimana sih kok malah suka-suka? Apaan sih? Kok mencret? Gimana sih? Amnesia ini baru ngomong belum 1 menit. Gimana sih? Ada itu ketampol dengan tuh ayat. Kok malah suka-suka apa lagi ini suka-suka ini? Dengar dulu. Yesus itu manusia betul kan? Betul kan manusia? Dari dulu manusia sampai sekarang juga manusia. Ya, ampun, bener ampun. Terus Yesus itu kan manusia kan? Ya kan? Manusia. Tuhan itu kan roh. Ya, Tuhan kan roh. Ya kan Tuhan roh. Siapa yang bilang Tuhan roh? Roh itu bicara kepada manusia yang menjadi firman-Nya, boleh nggak? Nggak ada dikatakan Tuhan adalah roh. Jangan ngibul. Tertulisnya Pneumahutheos, bukan Theohotipenoma. Ya kalau udah seperti itu udah selesai. Kamu baca kejadian teks kok. Allah itu roh, harusnya tertulisnya Theohotipenoma. Allah itu roh. Kalau tidak kamu percaya itu selesai. Perdebatan sudah tidak bisa dilakukan. Gimana sih? Salah terjemah itu. Terjemahannya yang gampang. Pneumahutheos artinya Allah itu. Apa lagi ini terjemahan ini? Kacau kali terjemahan ini. Anda tidak diterjemahkan, bagaimana tahu? Gimana sih? Kalau tidak diterjemahkan, bagaimana? Roh itu Allah. Gimana sih? Di situ apa? Tertuliskan Pak Di, Allah itu adalah roh. Mana ada terjemahan Allah itu adalah roh Pneumahutheos? Ini bahasa Yunani mana lagi yang dipakai ini? Kalau Allahmu itu banyak. Kalau Allah kamu mereka bedanya apa? tidak berbentuk Pak, tidak berbentuk. Laisa kami Saikun. Laisa kami Katanya ada namanya, tidak seperti gimana? ciptaannya. Itu Tuhan kami. Katanya ada sama namanya. seperti yang diciptakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dijawab aja, Dia yang dijawab mengutuk aja. aku, suaranya tidak pernah kamu Nggak dengar, usah rupanya ngotot. pun tidak Dijawab pernah aja. lihat. Dijawab aja, nggak usah ngotot. Bentuknya Jawab apa? tidak menyerupai apapun. Ada namanya kan? Iya. Ada Namanya Allah. Kenapa? Bentuknya apa? Kenapa? Allah Kalau dikatakan zat itu bentuknya apa? Loh, zat itu bukan bentuk, guys. Zat itu siapa yang pernah lihat? Zat itu bukan bentuk. Gimana Ya. sih? Sejak kapan zat itu bentuk? Tentunya kalau tentunya sudah disebutkan, itu tahu siapa yang tahu mengenai zat. Zat itu bukan Ada yang bentuk. mengatakan zat. Bukan zat, Mengatakan zat. zat. Siapa yang menyebutkan zat? Zat bukan Iya. zat. Kalau zat itu meter, materi. Gimana Iya. sih? Paham bahasa Arab nggak sih?
Aku mengatakan sesuai dengan apa yang ditulis di situ. DZAT kan? Itu Iya. ya itu. Siapa yang menyebutkan itu? Apakah dia sudah melihat? Pernah nggak melihat? Ya, emang zat itu apa? Pemahaman Anda zat itu apa? Sejak kapan zat itu bentuk? Itu apa? Melihatnya bisa dirasakan panca indera, gimana sih? Aduh. Sejak kapan zat itu adalah bentuk? Saya tanya. Kau tanya saya. Zat itu bukan bentuk, guys. Ada yang punya Tuhan, Makanya Anda yang punya jelasin. Zat itu bukan bentuk. Saya jelasin. Yang salah Anda yang punya loh, malah saya. Iya, ini Gimana? jelasin Masa bukan dulu, orang paham. muslim? Zat Tanya itu bukan gimana sih? bentuk. Tuh, paham. Udah. Jangan dipikir Tuhan itu berbentuk. Kayak bayangan kamu, itu pagan. Enggak urusan itu mau bentuk. Aku tanya, yang mengatakan itu Tuhan itu satu siapa? Dia Dari sendiri. mana Allah sumbernya? sendiri. Coba di mana dikatakan Allah itu adalah itu? Coba dalilnya mana? Ya, siapa saksinya? Ada yang nggak saksinya? Anda kan bawa Ada nggak narasi saksinya? bahwasanya Allah itu zat. Coba saya tanya, di mana dalil ada mengatakan bahwa Allah itu adalah zat? Coba ambil. Siapa yang menarasikan? Lu kan Iya, Anda siapa yang bawa menarasikan? zat dari tadi? Emang saya yang bawa duluan? Anda ke saya? Ayo. Saya Ayo. saya ini penanya kok malah tanya. Kok hayu-hayu gimana? Ini dong. Anda kalau pernah sekolah Anda Saya paham. tanya malah hayu-hayu. Dengerin, ketika Anda Saya menarasikan, tanya, saya itu orang iya bodoh. dengerin. Tanya dengar. itu menarasikan juga. Saya itu Dengerin. orang bodoh. Aduh, ini Saya kenapa tanya, bunyi-bunyian Anda gini? pintar. Saya tanya gitu loh, orang Iya, pintar. dengerin biar Anda Saya pintar. itu orang bodoh. Kalau masuk tempat dialektika biar pintar. Ketika Anda menarasikan, ketika Anda bertanya, itu artinya Anda menarasikan. Siapa yang menarasikan, maka dia yang bertanggung jawab untuk menunjukkan dalilnya. Seperti teman-teman yang ada di sini. Seperti saya tadi, ketika saya bilang Yesus adalah ciptaan, saya bisa nunjukin dalilnya. Wahyu 3:14, Kolose 1:15. Makanya saat Anda menarasikan Allah itu adalah zat, saya tanya mana dalilnya? Anda bilang iya loh, kok malah dilempar ke saya tuh gimana sih? Saya satu Nggak menafsirkan ada yang mengatakan wujud Allah adalah zat, itu nggak ada. Di mana ada wujud Allah adalah zat? Ya Coba nggak saya. tahu pokoknya jadi Allah. Bilangnya gitu. Ya saya kan nggak tahu itu. Anda sudah saya Kalau nggak konfirmasikan tahu ya bilang nggak usah iya. tanya. Kalau Anda nggak Loh. tahu dalilnya, cuma dengar-dengaran bunyi-bunyian, mending Anda nggak usah tanya. Kan Ketika sudah Anda saya bertanya, konfirmasi, ketika Anda bilang saya iya. minta dalilnya, Saya sudah konfirmasi. Anda akan bungkam Anda nanti. bilang iya lah, malah dibalikin lagi bulat bener. Saya kan Bulat justru bener. ngomong, tidak ada satupun narasi dalam Quran yang mengatakan bahwa atau wujud Allah itu adalah zat. Sudah saya Jangan konfirmasikan udah. Anda. Ya. Disuruh nerangkan malah bulat, ketanya ke saya lagi bagaimana saya. Orang bodoh, saya itu orang bodoh supaya pinter. Oh ya sudah, kalau bodoh diem, jangan bunyi-bunyian. Ya kok bunyi-bunyian? Ya tahu gimana supaya pinter. Alah. Piye to? Piye? Kudune piye ngomong wis sampean ki piye? Belajar Kamu biar bisa. Lanjut Pak De. Ntar aneh lagi itu. Ora mudeng aku wis. Ora mudeng. Ditanya bener-bener serius malah ngelak. Alah, piye to ki? Itu Ya Tuhan. dijawab. Nek ora ngerti ya bilang enggak. Orang enggak tahu, Mas. Wis. Aku juga enggak sini aku enggak moyoi enggak kok. Biasa aja. Yang namanya kita manusia kan terbatas. Gitu loh maksudnya. Enggak usah merasa sok tinggi, sok super, enggak usah, biasa. Sudah Bang, sini saya yang jawab. Ya, udah. Zat Allah itu artinya adalah sesuatu penguasa, keagungan, itu juga dikatakan zat, ya. Jadi bukan zat itu berbentuk, itu tidak, ya. Itu hanya itu kalimat penegasan bahasanya Allah itu ada dengan segala keagungannya, dengan segala kekuasaannya, itu zat. Nah sekarang ketika di dalam kekristenan itu menjadikan Yesus itu Tuhan, itu dasarnya apa Bang?
Kami Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi semua itu ada di dalam firman Tuhan. Bukan ditutup. Yang tidak ngomong di mute, jadi biar jelas suaranya tuh macam orang di pasar ikan. Enak sebenarnya Bang. Begini Bang. Sebenarnya enak kita debat dengan iya tunggu. Setuju sama sampean, setuju. Sangat setuju. Tunggu. Sebenarnya Bang, enak debat kalau tahu dalil terus teratur itu enak. Tidak ada kita musuh-musuhan tuh Bang. Yang penting jaga adab, jangan sampai kita memaki, jangan sampai kita mencela itu. Oke, monggo lanjut, silakan. Kalau suara saya keras memang begitu Bang. Kalau menguraikan segala sesuatu itu memang harus keras. Kalau tidak saya gagap. Oke, monggo silakan Bang. Mantap. Ya, tadi terus terangnya saya Kristen itu bukan apal ayat, tapi saya mengerti betul, paham. Karena membaca Alkitab itu saya sering, jadi saya apal ayatnya, saya jujur aja saya nggak apal ayatnya, tapi saya mengimani itu adalah pada awalnya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Itu yang tidak bisa lepas dari kehidupan saya. Dan kata-kata Yesus juga pada saat Yohanes mengatakan berkata kepada Yohanes pada saat itu, siapakah aku? Yesus adalah Rabi dan Allah dan Tuhan itu. Dan masih banyak lagi yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tidak hafal banget apa itu karena banyak sebetulnya yang saya memang saat ini saya nggak siap dengan narasi. Saya hanya itu saja. Tapi yang jelas Yesus, Adam dan Hawa ada, itu aku udah ada. Kemudian pada akhir zaman aku mengadili orang hidup dan mati. Itu saja yang menjadikan kenapa Yesus itu kami orang orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Sebetulnya masih banyak narasi, tapi saya jujur saya tidak hafal ayatnya. Itu Bang. Begitu kira-kira mungkin ada jawaban yang kurang masih banyak ini, saya mohon maaf. Nah, ya, sama-sama Bang, karena semua memang ada keterbatasan. Nah, kalau yang Abang sampaikan tadi, Yohanes 13:13, yang kamu menyebut aku guru dan tuan, ya, dan katamu itu benar, bahasanya akulah guru dan tuan, bukan Tuhan Bang, mohon maaf, itu ya. Ya. Mohon saya nggak ngeyel ya, saya nggak ngeyel ya. Yang dinamakan itu adalah jangan begitulah Pak, ngeyel nggak apa-apa, yang penting tahan emosi. Tangan ngeyel, karena ngeyel itu tidak berdasar. Jadi gini, yang namanya Tuhan di situ adalah Tuhan dari segala Tuhan. Jadi Tuhan dari segala Tuhan itu adalah Tuhan. Itu jadi mohon maaf, itu pengertian kami ya. Tapi kalau pengertian bapak-bapak itu lain ya monggo gitu loh. Karena aki-aki semua saya serahkan pada Aki Slayer atau Aki yang lain dah, karena beliau sudah lembut, jadi saya sudah kalau beliau sudah lembut ini susah debatnya, saya tak sampai hati. Oke, mau lanjut yang lain. Saya mau nanya nih, di John pasal 4 nomor 22 Yesus bilang, kamu menyembah apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Siapa nama Tuhan yang disembah oleh Yesus? Silakan. Nama Tuhan yang disembah oleh Yesus, ya. Pada saat kejadian, kalau Tuhan itu orang Israel menyebutnya YHWH, Yahweh. Pada saat Yesus itu, pada saat Yahweh itu hukum yang berlaku adalah Taurat.
Jadi seperti ke mata dari mata, gigi dari gigi dan sebagainya lah. Itu ada disebutkan. Tapi setelah ke istri, jangan melebar Pak. Saya cuma tanya. Berarti Yesus di John pasal 4 nomor 22 dia menyembah Yud-Heh-Vav-Veh ya, Yahweh ya. Benar. Menyembah Tuhan bernama Yud-Heh-Vav-Veh. Dia manusianya menyembah Tuhan. Manusianya menyembah Tuhan dia. Dia manusia. Memang manusia dia. Iya, dia manusia menyembah Tuhan, betul. Iya. Duh. Iya, Dia waktu di dunia Tuhan atau bukan? Saya tanya. Dia waktu di dunia Tuhan atau bukan? Dia waktu di dunia, dia selama hidup ya, dia itu manusia dan Allah. Dia firman Allah. Ada di diri kita sendiri, Tuhan itu benar. Itu hakikatnya. Gimana? Itu sama. Gimana? Hakikat diri sendiri ada Tuhan. Meyakini Gimana? Tuhan itu di diri sendiri. Tuhan itu ada di diri sendiri. Kalau di kami Kristen Pak ya, Yesus itu ada dua. Enggak, yang saya tanya, dia di dunia itu dia Tuhan atau bukan? Itu loh. Dia Tuhan dan manusia. Berarti saat dia mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, berarti ada Tuhan menyembah Tuhan lain, betul nggak? Bukan manusianya, dia tuh berlaku sebagai manusianya, menyembah. Nggak ada di situ, dia bilang hanya berlaku sebagai manusia. Ketika di dalamnya ada Tuhan dan manusia, konsekuensi logisnya adalah berarti yang ada di dalamnya bukan cuma manusianya yang menyembah Tuhan, tapi Tuhannya juga menyembah Tuhan. Nggak bisa dipisah-pisahkan, karena Anda membawa narasi keduanya ada di dalam tubuhnya. Oke, Anda berbicara logika kan? Ini saya juga berbicara logika. Anda berbicara logika kalau gitu. Saya juga berbicara logika. Akhirnya ketemunya ngeyel. Itu karena Anda berbicara logika, saya juga based on dalil loh Pak. Anda kan bilang Anda berbicara logika, sudah mulai berbicara logika. Saya berbicara logika dong, Pak. Statement yang mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal itu dalil. Terus Anda tambahin lagi, oh itu yang menyembah manusianya. Ada di dalil seperti itu Pak. Bahwa di dalam Yesus itu enggak ada di John 4:22 yang mengatakan bahwa menyembah itu hanya manusianya. Itu Anda tambahin itu. Saya tanya dulu, di dalam Injil itu, di dalam perikop itu ada nggak Tuhan menyembah Tuhan? Saya mau dengar. Tuhan menyembah Tuhan ada nggak? Ada nggak? Kalau Anda mengakui bahwa saya dengerin jangan dipotong. Kalau Anda mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan ternyata dalam ayat 22 dikatakan Dia menyembah Tuhan, berarti itu namanya apa? Tuhan menyembah Tuhan nggak? Itu namanya Anda menggunakan logika. Nah terus paham nggak? Yang disembah dia Tuhan bukan? Yang disembah dia Tuhan bukan? Sebenarnya itu Tuhan. Anda menggunakan logika. Makanya gimana sih? Tadi ngakunya yang disembah adalah Tuhan. Sekarang nggak berani jawab. Saya nggak mau. Anda di luar nggak mau. Dengerin. Yang disembah dia pada ayat 22 itu Tuhan bukan? Gimana maksudnya? Gimana? Waktu dia mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, berarti dia menyembah Tuhan atau bukan? Iya, Yesus manusia menyembah Tuhan. Ya sudah, berarti memang manusia, bukan Tuhan. Nggak ada di situ dikatakan bahwasanya yang menyembah hanya manusianya aja. Tuhannya nggak menyembah. Di situ dikatakan bahwa Yesus menyembah. Selesai. Kopi susu itu harus ada diterangkan ini kopi, ini susu. Ya enggak lah. Memang harus seperti itu. Tapi tetap namanya kopi susu meskipun tidak dikatakan ini kopi, ini susu. Kan kopi susu namanya. Iya, tetap kopi susu. Artinya di dalamnya ada kopi dan susu. Saat dituang yang namanya kopi susu, baik kopi maupun susunya ikut tertuang. Nggak mungkin kopinya tetap nempel, susunya tertuang. Tapi apakah itu dikatakan bahwa ayo pakai logika lu, gua jabanin lu. Bisa. Apakah menjadi jadi susu sendiri, kopi sendiri? Gimana sih?
namanya kopi susu itu berarti campur nggak kopi dengan susu? Kalau menggunakan logika itu yang logis. Loh, ini justru logis. Anda pakai narasi kopi susu. Aneh jabanin. Saat kopi dan yang namanya kopi susu itu campur nggak dengan nama apa kopi dengan susu? Ya campur lah. Saat Tapi dituang, tetap terpisah. nah, saat kopi susu itu dituang, yang tertuang kopinya aja, susunya aja, atau campuran kopi dan susu? Nah, sekarang oke. Loh, jangan sekarang oke. Jawab. Loh, Anda menggunakan Anda ya menggunakan Loh, saya itu ikut narasi kamu, jangan lari kamu dari narasi yang kamu bawa. Kopi susu. Anda mengiring untuk membenarkan diri kamu sendiri. Kalau kopi susu yang tertuang sama-sama itu diambil susunya, memang sudah bisa menjadi nganu kopi susu, atau diambil kopinya, bisa disebutkan kopi susu. Dari mana? Orang udah tercampur, emang bisa dipisahkan? Kalau udah bercampur? Ya bisa aja dikeringkan di logikanya ada yang Anda pakai. Tadi namanya kimia bisa. Mana yang bisa tanggi ya? Yang logika. Coba logikanya dipakai, dipasang logikanya. Saat yang namanya kopi susu. Logika itu. Susu sama kopi yang tercampur itu bisa dipisahkan dengan cara teknik kimia yang paling tercanggih. Bisa. Coba jelaskan gimana caranya? Teorinya gimana? Jelaskan ke Ani, teorinya gimana? Rumusnya apa? Ya kan, bukan jadi berhala kan? Jadi berhala kan? Gimana aneh? Anda tuh aneh. Loh, justru Anda yang aneh. Dari tadi saya ngikuti logika Anda. Begitu saya kejar, Anda kelabakan. Anda pakai analogi kopi susu. Saya ikuti analogi kopi susu. Ayo. Sekarang kalau kopi susu, ini saya ulangi nih, biar pintar, dengerin. Kalau namanya kopi susu, itu namanya kopinya sudah bercampur nggak dengan susunya? Jawab. Alah, Anda itu gimana sih? Yang namanya kopi susu ya campur loh, gimana sih? Jadi kalau kopinya, kalau dituang yang namanya kopi susu, itu yang tertuang hanya kopinya aja, atau susunya aja, atau dua-duanya yang bercampur? Ya kalau kecampur kenapa? Kalau kecampur kenapa? Juga, ketika dia mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, kan di dalamnya Anda bilang ada kodrat sebagai ilahi, ada kodrat sebagai insani. Berarti ilahinya juga menyembah. Orang kopi itu aja bisa dipisah, apalagi Tuhan. Gimana cara pisahnya? Tunjukkan ke saya. Ayo. Secara rumus empiris, saya minta rumus empirisnya dan rumus kimianya seperti apa? Silakan jabarkan ke saya. Rumus kimianya gimana nggak tahu, yang jelas itu bisa dipisah satu ya. Lo jangan ngomong gitu, saya orang sains. Saya kejar Anda. Tunjukkan rumus empiris dan rumus kimianya gimana? Anda memojokkan saya karena saya bukan ahli. Saya nggak memojokkan, saya justru ikuti Anda. Saya memojokkan Anda. Mengenai Yesus adalah iman Kristen, mengenai Yesus iman Kristen adalah. Aduh. Anda bawa analogi kopi susu, aneh jabanin. Anda bawa bisa dilepaskan antara kopi dan susu, dipisah pakai rumus kimia, aneh jabanin. Loh, Anda kok lari? Itu kan cuma gambaran. Itu cuma gambaran. Anda yang lari, saya kejar kemanapun Anda lari. Nah, Anda mau kejar kemana? Lah kan Anda kan analogi kopi susu. Saya kejar toh. Saya kejar Anda sekarang. Saya pertanyaan sama Anda, kopi susu yang tercebur bisa dipisahkan nggak? Bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Gimana cara misahkan kopi dan susu? Jawab aja. Jawab nggak? Bisa nggak? Kopi susu tercebur dipisahkan? Kalau Anda bisa nggak? Anda tunjukkan gimana caranya. Jelaskan saya secara kimia. Loh, saya kan bukan ahlinya. Saya ngatakan ya, bisa karena ada. Jangan berasumsi kalau nggak tahu. Loh, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Saya bukan ahlinya, tapi ada ahlinya. Mana? Apa? Coba tunjukkan. Apa? Tunjukkan secara empiris dan secara kimia, tunjukkan. Ya, saya kan bukan ilmuwan. Makanya jangan berasumsi kalau nggak tahu. Loh, nggak tahu gimana? Memang kamu tahu Tuhan. Ayo tunjukkan sekarang. Oke, stop ya.
Anda tanya kamu apa namanya mengenai Yesus sama Tuhan. Anda tahu nggak Tuhannya orang Kristen? Saya tanya, Anda tahu nggak Tuhan Yesus seperti apa? Tunjukkan dalilnya apa? Tahu nggak gimana Tuhannya? Lah Bapak itu, dia kan bilang. Mana sekarang? Saya kerja sekarang. My father. Anda tanyakan and your father. My God Gimana? and your God. My God Apa itu, gimana? coba? Gimana? Ada John di mana? 20, nomor 17. Gimana? Gimana? John 20 nomor 17. Apa isinya apa? Namanya mana? Bang Namanya Musa bisa siapa? dibacain John 20 nomor 17 Bang Musa. Namanya siapa? Nggak ada Namanya namanya, siapa? nggak punya nama Tuhan kalian. Ada nggak namanya? Coba tunjukkan satu aja. Ayo dalil. Ada nggak namanya? Lah kok ditanya malah tanya gimana sih? Sekarang Justru kita karena tanya. saya tahu nggak ada namanya, nggak ada satu pun dalil yang mengatakan punya nama. Ya saya bilang nggak punya nama. Memang nggak ada dalilnya dia punya nama. Mau logis-logisan sampai di ujung mana saya oke. Kalau mau logis-logisan, ayo. Mana Saya bilang dibuka nih, Tuhan saya? Kalau nggak Kristen, punya nama karena tidak ada satupun dalil di dia PB. nggak punya nama. Dengerin, jangan dipotong. Dengerin, jangan dipotong. Dengerin, jangan dipotong. Dengerin, jangan dipotong. Ya, ngomong. Gak ada satupun dalil di PB bahwasanya Bapak itu ada namanya. Mau bantah? Silakan tunjukkan dalil. Loh, malah ditanya ini orang gimana sih? Lu gak ada namanya, kok emang gak ada dalilnya dia punya nama? Gimana sih? Oh, nggak ada dalilnya gimana? Makanya kalau sudah nggak tahu itu nggak usah tanya. Kamu tak mau bilang gitu, tak balikan sekali lagi. Kalau kamu nggak tahu tugasnya orang Kristen nggak usah tanya. Loh, emang gak ada namanya, gak ada satupun dalil di PB dia punya nama. Namanya siapa? Nggak tahu namanya tanya. Nggak ada dalilnya kenapa? Ya tunjukkan. Kalau dia punya nama silakan. Loh, tunjukkan gimana? Ya berarti yang gak punya nama benar saya dong. Gimana sih? Bulet aja kok. Inilah seperti ini. Seperti ini memasukkan kalau di pojokan tuh melihat udah tahu saya tuh. Dengerin. Anda kan bilang tanya ke saya. Seperti ini. Dengerin biar pinter. Anda kan tanya. Anda kan tanya. Mau tanya apa? Mau jawab apa? Punya nama nggak? Saya bilang Bapak nggak punya nama dalam perjanjian baru karena nggak ada satupun dalil yang mengatakan Bapak ada namanya. Hah? Ya, Bapak nggak punya nama mana? Di mana? Nggak ada satupun. Dengerin, jangan dipotong. Nggak ada satupun dalam perjanjian baru Bapak itu punya nama. Bernama siapa nggak ada. Maka kalau Anda mau bantah saya, Anda tunjukkan dalil bantahnya. Silakan. Saya mau tanya, Anda kan tanya. Sekarang saya tanya. Saya sudah jawab. Berdasarkan dalam Bible Anda, Bapak itu nggak ada namanya. Saya tanya Tuhan, bukan Bapak. Loh, Tuhan itu kan Bapak. Memang siapa Tuhan? Saya tanya. Saya tanya Tuhan, bukan Bapak. Ya Tuhan kan Bapak. Theos kan Bapak. Emang siapa tuh Theos? Udah, pokoknya saya tanya Tuhan karena Anda tadi tanya Tuhan. Iya, Theos kan Tuhan itu. Kalau dalam bahasa Greek itu Theos. Itu Bapak. Kalau dalam Bapak itu yang disebut Theos. Ya tidak. Ngerti tidak gitu loh. Kalau Iya, ngerti kan tidak ngomong, ada. enggak. Coba tanya, Pak Esti, Theos itu dalam PB ada namanya nggak Pak Esti? Nggak ada toh? Apa? Tuhan. Dalam PB. Saya tanya, apa yang Anda tanyakan? Ada paham nggak? Tuhan Kristen itu siapa? Kalau nggak tahu, nggak usah nanya. Theos. Yang kalian bilang kalau dalam bahasa Greek adalah pater. Kamu juga ngomong sama Tuhannya Kristen, namanya Theos. Nah di kitab kau. Original teksnya tertulis gitu, Theos. Makanya. Original teksnya tertulis Theos. Makanya juga sendiri. Makanya. Lo ya, pertama ya, tak tunjukin kamu. Kalau bicara, ya, kalau kamu diskusi sama orang ya, itu pertama adalah santun, logis,
artinya menghargai juga kepada orang yang diajak bicara. Kalau gini saya pepetkan Anda nggak bisa bicara kan? Loh, justru Anda yang nggak bisa jawab. Saya bisa bilang bicara Anda. Saya tanya pertanyaan Anda aja nggak ngerti, gimana kok Anda nggak bisa jawab? Saya tanya, sekarang saya kasih tahu. Dalam Bible Anda, dengerin, dalam perjanjian baru Anda, yang disebut dengan Tuhan itu adalah Theos, atau disebut juga Pater. Udah, itu original text. Kamu bukan tanya siapa? Jadi berhala. Kamu tahu siapa? Kamu tanya siapa? Kamu original tanya text, baca original text. Ya, kamu tanya siapa? Yang aku bilang ke kamu, Tuhan Ya, ya. kamu tanya siapa? Maksudnya tanya siapa namanya? Tuhan. Kenapa? Sudah konfirmasi sama Tuhan bahwa namanya itu. Di original text kitab kau. Nggak usah. Sekarang Di mana? original teks kitab kau. Ngapain saya suruh tanya Tuhan kau? Saya cukup baca original teksnya. Ayo mau bantah apa? Bungkam toh? Bilang Iya, nggak terus ngapain? percaya. Terus ngapain? Apanya? Gimana sih? Loh, kan kau tadi bilang siapa nama Tuhan di itu di apa? Di PB. Berdasarkan original teks tidak ada namanya karena Theos itu dipanggilnya Pater. Tidak ada proper name di sana. Itu semua generic name, common name. Memang kamu sudah tanya, sudah konfirmasi sama originalnya. Originalnya Saya baca originalnya. Ya tinggal lu sebutin aja di mana ada proper name di situ. Dan namanya bukan seperti itu. Originalnya dia ada di museum. Kalau Anda buka-buka ya di museum. Aduh, Di sana. ini nih. Bahasa original teksnya mengkonfirmasi bahwasanya Theos atau Tuhan itu tidak memiliki, nggak ada ditemukan proper name-nya. Adanya dipanggil juga sebagai Pater. Pater itu kalau diterjemahkan dalam Indonesia adalah Bapak. Paham? Ya terus kalau dia Bapak, Nah kan bener aku berarti. Gak ada tertulis di dalam bahasa dia ada namanya, proper name yang ada. Apa masalahnya? Enggak, saya nggak setuju sama Anda. Bukan berarti saya setuju sama Anda. Kalau dibilang Bapak kenapa? Saya nggak setuju karena saya nggak percaya Anda itu namanya narasinya benar karena original text itu ada di dalam museum. Nggak ada yang tahu. Yang di dalam museum itu bukan original text. Yang di dalam museum itu adalah kodek atau manuskrip. Mana ada original text dalam museum? Gimana nih bedain original text dengan manuskrip aja nggak bisa? Iyalah ya kan itu sumbernya. Iya. Yang di dalam museum itu namanya manuskrip, ada yang namanya kodek, ada yang namanya papirus, ada yang namanya perkamen, bukan original text. Original text itu teks yang sesuai dengan bahasa originalnya. Sumbernya itu dari mana? Sumbernya Anda tinggal sumbernya itu dari mana? Original itu sesuai dengan sumber. Kalau kita mau menjurus itu adalah Pak Abraham, Bang Ben, ini gimana sih tuh bahasanya? Ditanya original kok ke manuskrip? Nah ya ini makanya saya bilang botol di situ. Dia nggak bisa bedakan mana original text mana manuskrip. Masa original text ada di museum? Manuskrip yang ada di museum itu bukan original text. Gimana sih? Original text bahasa aslinya. Bahasa asli yang Makanya soal digunakan. pinter, salah ternyata. Aduh, parah ini hotel satu ini. original text itu bahasa asli bos. Original itu bahasa asli bos. Bukan yang diterjemahkan. Bahasa aslinya apa? Yaitu original text. Makanya kalau saya bukan karena aku nggak setelah sama Anda, tetapi Anda tidak mencuplik. Iya, bahasa asli kita itu kan
Aku tadi yang bilang original teks bahasa asli. Original teks bahasa asli kitabmu Yunani. Iya, Dasar. iya tahu. Makanya kalau belum tahu benar, belum tahu benar nggak usah tanya. Tanya yang sifatnya yang bisa dimengerti saja. Kalau Anda sifatnya itu menjurus kepada hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, nggak usah. Yang biasa-biasa lah. Kan nama asli siapa? Nama asli Tuhan Anda siapa? Kan ditanyakan itu, di mana tercantumkan dalam Bible itu kan kelar. Tinggal sebutkan aja, misalkan nggak ada, nggak ada. Kan simple. Iya. Ya udah disebutkan nama Tuhan Anda siapa. Iya. Ini udah bilang nggak ada itu, Ji. Dia masih ngeyel bilangnya ada, makanya Ani tagih. Ya udah, kalau ada sebutkan di mana. Jadi kan biar kelar. Jadi biar berlanjut terus gitu diskusinya. Kalau ada bilang ada di mana. Kalau nggak ada ya udah sebutkan nggak ada. Kan simpel kan. Nggak usah kemana-mana lah. Ya betul itu Bang. Setuju tuh.